Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jamu indallah, innal musiina qad ja'u li dhanbi yastaghfirunallah. Sama-sama kita ucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Habiballah. Ya Habiballah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Safwatullah. Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Berbanggalah pada hari ini dan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena satu apresiasi yang sangat luar biasa. Kita didatangi presiden kita di wilayah Purau, Bapak Camat, beserta seluruh jajarannya, dan bersinergi dengan para alim ulama, para asatidzah, para guru, dan insya Allah bersatu padu dengan seluruh unsur pencinta Al-Quran. Kalau wilayah pengen maju, kampung kita pengen berkah, pertama dekatkan dengan Al-Quran. Cuman terkadang kondisi ini dibuat kamuflase oleh iblis, laknatullah, bahwa seolah-olah program Al-Quran itu hampir tidak memberikan dampak apa-apa. Iblis terkadang membuat sebuah kamuflase bahwa infrastruktur fisik itu menjadi program utama dibanding dengan program spiritual. Maka saya katakan tadi bahwa alhamdulillah hari ini kita bersyukur di tengah-tengah kita ada Pak Camat. Dan yang membuat saya sangat terharu adalah dalam rangka mendekatkan umat ini dengan Al-Quran, alangkah banyak
generasi Quran yang insya Allah dengan cara dan gaya, dengan metode yang ringan, metode yang akurat, metode yang hemat, metode yang mudah, dan insya Allah metode yang asyik dan metode yang tangguh, yang bahkan oleh dunia internasional setelah melalui kajian dan evaluasi berani memberikan gelar kehormatan Profesor Honoris Causa atas metode tersebut. Dan alhamdulillah satu cikal di tempat ini, dan ini kalau digerakkan dengan maksimal, Pak Camat, saya pikir tidak ada SD, tidak ada SMP, tidak ada SMA, SMK, atau apapun bentuk pendidikan itu, kalau ini diterapkan atau dijadikan sebagai penyanding, maka sekolah itu kita bisa jamin bahwa insya Allah mereka keluar semua bisa baca Al-Quran. Ini satu kesyukuran. Jadi ini bukan sifatnya komersial, tapi ini adalah satu bentuk bagaimana antara kita dengan pihak pemegang regulasi bersatu padu menyelesaikan persoalan umat. Dan tentu saja sebagaimana harapan-harapan Pak Camat bahwa orang sehebat apapun dia, tapi kalau dia tidak ber-Al-Quran, itu berbeda dengan mereka yang punya kemampuan, punya skill, tapi mereka backgroundnya ada Al-Quran. Itu berkahnya beda. Seperti yang saya lihat di Jakarta, ada keluarga hidupnya sekolahnya pas-pasan, artinya mereka hanya tamat di SMA, Pak Camat, tapi mereka menggali Al-Quran. Rupanya mereka itu lebih bahagia saya lihat daripada mereka yang sekolahnya tinggi, kemudian mereka berkiprah di bidang masing-masing, tapi dia luput dari Al-Quran. Ada juga hal yang mereka dapatkan, tapi tidak sedahsyat mereka yang ber-Al-Quran. Rahasianya pada hari ini kita hubungkan. Pada saat pertama kali Rasulullah SAW didatangi untuk diutus menjadi Rasul, itu Rasulullah SAW itu ada gundah gulana, ada galau, kira-kira begitulah perasaan Pak Camat atau Bupati atau siapapun pemimpin di negara ini, pengen membuat umat ini berkah. Karena yang terjadi di zaman jahiliyah itu luar biasa dahsyat, nggak ada aturan. Yang kuat makin menguasai dan yang lemah makin tertindas. Rasul punya kegalauan. Ini kenapa begini? Kenapa situasi terjadi sulit seperti ini? Lalu kemudian dalam kegalauan Rasulullah SAW menyikapi diri dengan bertaharus, menyepi. Dia datang ke Gua Hira, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya gini, kalau galau ada sesuatu yang kita pikirkan, ini bagaimana supaya wujud. Jangan paksakan diri di posisi memikirkan itu. Sudah, segera kembalikan kepada Allah. Kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Rasul, bertahanus, dekatkan diri kepada Allah. Apakah harus naik gunung, masuk gua? Tidak juga. Bisa di sini tengah malam, bisa di kamar sendiri sambil menangis, ya Allah,
keluarga saya, ya Allah, wilayah saya, ya Allah, warga saya, ya Allah, santri saya. Kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi kegalauan seperti itu, lalu beliau dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hubungan zikir, entah itu sir maupun jahar, secara hati maupun langsung dengan lidahnya. Allahu Akbar, Allahu Samad, Allah tempat bergantung, hasbunallah, cukup Allah menjadi penolong. Atau mungkin merenung, ya Allah bantukan. Apa yang Allah turunkan, apa yang Allah kasih, datang Jibril. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan Rasulullah berada sendirian di Gua Hira, datang Jibril. Iqra, baca. Dalam kegalauan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah Rasul munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia diberikan resep yang sangat spektakuler, yang sampai hari ini tidak akan hengkang sampai hari kiamat, dan bahkan jaminan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan syafaat adalah Al-Qur'an. Cuma terkadang persoalan-persoalan yang kita hadapi, halo, adik-adik santri, persoalan-persoalan yang dihadapi terkadang terlalu banyak mikir, lupa mengembalikan kepada Allah dan lupa kembali kepada lembaran-lembaran Al-Quran. Di situ seluruhnya tertuju. Ya, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi yang bertakwa. Artinya kalau sudah berhadapan dengan Quran, selesai. Kegalauan Rasul dikasih Al-Quran, dia coba terjemahkan itu Al-Quran, selesai dia punya persoalan. Semua terjalani dengan baik. Itu yang diharapkan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ingin negara ini thayyib dan Allah mengampuni dan Allah penuh dengan kasih sayang. Itu yang pertama. Subhanallah. Jadi jangan pernah lupa Al-Quran. Santri sekalian, ada namanya Qari'ul Quran. Apa? Ya, pembaca Al-Quran. Ada namanya Hafizul Quran. Ya, ada namanya Hamilul Quran. Ya, jangan menjadi yang keempat, Zalimul Quran. Qari'ul Quran. Ya. Bahkan ada lagi yang mengatakan sebelum Qari'ul Quran itu masih ada Ustaz. Apa itu? Sami'ul Quran. Mereka tidak bisa baca, tapi dia senang dengar orang baca Quran. Mereka tidak bisa berkiprah duduk mengajar, ya. Dia tidak bisa menyediakan media tempat seperti ini untuk mengajar, tapi dia memperkuat dengan regulasinya dia, dengan kebijaksanaannya dia, dengan kekuatannya dia, sehingga dia masuk dalam kategori Sami'ul Quran. Dia pendengar Al-Quran. Ada Sami'ul Quran, Qari'ul Quran, Hafizul Quran, Hamilul Quran. Ini semua selamat. Tapi Zalimul Quran, ini yang celaka. Siapa yang Zalimul Quran? Mereka yang sebenarnya menyadari dirinya tidak mampu baca Quran, tapi tidak mau belajar Al-Quran. Zalimul Quran. Mereka yang tahu dirinya bacaan Al-Qurannya belum benar, belum betul. Ada
kondisi-kondisi tertentu, ukuran-ukuran bacaan, mereka tidak mampu baca dengan baik dan benar, tapi dia tidak mau belajar. Itu pertama. Yang kedua, dia sudah mampu membaca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, tapi tidak mau mengulang-ulangi membaca Al-Quran. Ini sebentar lagi masuk Ramadan, ya. Ramadan tiba. Berapa hari lagi? Ya, ya tinggal hitung, kurang lebih hari ini berarti tanggal 27 Rajab ya, 27 belum 8, berarti tinggal 9 lagi kita masuk Ramadan. Upayakan itu menjadi kondisi di mana kita membaca Al-Quran dengan baik. Yang kedua, dia bisa membaca Al-Quran tapi nggak mau mengulang-ulangi membaca Al-Quran. Itu orang zalim yang kedua. Zalim yang ketiga, dia sudah khotam berkali-kali, khotam balik lagi. Ada santri gitu, khotam balik lagi, khotam balik lagi. Udah berapa kali khotam? Mungkin ada 40, ada 100, terutama yang baca Quran. Berkali-kali dia baca Al-Quran, tapi dia tidak mau belajar terjemahan Al-Quran. Maka belajarlah metode Mumtaz oleh Pak Bukhari. Karena di situ diajarkan bagaimana memahami kaidah-kaidah untuk kemudian kita bisa menerjemahkan Al-Quran itu dengan baik. Yang keempat, yang zalim dari Al-Quran adalah mereka yang sudah paham Al-Quran, mengerti Al-Quran, ya. Dia paham bahwa Al-Quran wajib dibantu. Dia paham bahwa Al-Quran mengedepankan bagaimana memperjuangkan nilai-nilai agama. Dia paham bahwa Al-Quran mengajar tentang bagaimana berjihad, mengembangkan dunia pendidikan supaya kita umat Islam tidak terkebelakang. Dia paham itu, tapi dia tidak memberikan kontribusi ke situ. Itu zalim terhadap Al-Quran. Dan ini pasti nanti di akhirat akan ditonton oleh Al-Quran. Jadi gini, nanti di akhirat, menurut informasi dari kita, di akhirat itu pada saat kita mendapatkan siksa, itu ada yang menonton. Contoh, si A disiksa, digebuk sama Munkar Nakir, tenggelam 70, tenggelam ke bawah. Ada dalam sebuah riwayat, ada seorang ibu disiksa karena dia punya dosa belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digebuk sama Munkar Nakir, setiap dia dipukul, dia tenggelam sampai 70 hasta, dan dia teriak, "Ya Allah, alangkah sakit ya Allah, ya Allah berikan istirahat." Tapi enggak. Kata Munkar Nakir, "Mana waktumu di dunia? Kau diberikan kesempatan untuk mendekat dan beribadah kepada Allah. Ulama, ustaz, guru sudah menyampaikan bahwa kau hidup di dunia sesungguhnya hanya untuk menunggu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masa menunggu itu kau diberikan hiburan, tapi kau terlena dengan hiburan itu, dengan jabatanmu, dengan kekayaanmu, dengan apa yang nikmat Allah berikan kepadamu, kau lalai sehingga kau lupa mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya sekarang kau disiksa." Subhanallah. Jadi kita ini menunggu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka persiapkan, jangan terlena. Kita lakukan secara maksimal, mulai apa yang kita miliki, jabatan, keluarga, apapun kita pakai untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya nanti di sana enggak rugi. Saya lanjut cerita, begitu dipukul, ini kalau di riwayat yang lain, udah bonyok nih si ibu dipukul, udah bonyok, wah udah bompal-bompalan, ya. Kayak belah durian itu nggak pas itu ujungnya ya, bompal-bompal. Waduh,
Baru kemudian ada datang angkat, nolong, ya diangkat. Dia bertanya, kau siapa? Itu jawab, aku adalah Al-Quran. Ada lagi yang lain jawab, kau siapa? Aku adalah sholat. Itu ditanya. Terus tanya lagi, kenapa kau datangnya telat? Kata Quran, nah, waktu di dunia dulu kok nggak terlalu perhatikan saya gitu ya. Ada yang sudah tua belum belajar Al-Quran. Ini kalau yang muda-muda ini kan musyaqqun syafi ibadah kita. Ya. Kenapa baru datang? Kata kau telat memperhatikan aku. Bonyok, baru Qurannya datang. Hancur, baru sholatnya datang. Maka di peringatan hari ini kita coba gugah hati kita supaya nanti dia nggak telat datangnya. Bahkan sebelum kita ditanya marrok bukan, dia sudah datang duluan standby untuk menjawab. Allahu Rabbi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, bahwa di sana itu kita nggak mampu lagi melakukan apa-apa. Yang kita dapatkan adalah apa yang kita peroleh hari ini di sini. Ya. Itu Al-Qur'an. Jadi zalimul Qur'an yang keempat adalah mereka yang mengerti Al-Quran, paham isi Quran, tapi tidak berupaya untuk mengamalkan. Disuruh sedekah, dia pelit. Disuruh sholat, dia nggak sholat. Suruh ngaji, dia tinggalkan. Disuruh melakukan kebaikan dalam Al-Quran, dia tinggalkan seluruhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Saya dikasih waktu berapa? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konsep hidup, ya, konsep pergerakan yang menjadi dasar itu adalah pertama, kalau melihat dari perjalanan Rasul itu adalah Al-Qur'an. Halo. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Maka jadikan Al-Quran itu utama dalam hidupmu, insya Allah. Maka kita akan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Terus yang kedua, saat Rasul, ya, tahu Rasul? Halo. Kenal Rasul nggak? Orang yang tidak kenal dengan Rasul artinya dia tidak mengenal Islam secara baik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia yang membawa agama Islam. Jadi kalau mau tahu Islam itu secara kafah, kenali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu coba dekat dengan Allah tidak? Nah, ibadahnya bagusan mana ibadahnya Rasul sama ibadahnya kita? Oke. Terus zikirnya bagusan zikirnya Rasul apa zikirnya kita? Ya, tapi lihat apa yang beliau alami. Ya. Saat berjuang memang Allah kirim ya orang hebat, orang kaya bernama Siti Khadijah sebagai pendamping hidupnya. Itu Rasul. Ya. Pada saat dia berjuang, memang dia kirim seorang pejabat dihormati dan disegani. Ya, semacam kita di sini dikirim seorang camat untuk masuk di sini. Siapa dia? Abu Thalib. Itu Rasul. Memang dikirim ini untuk menggerakkan perjuangannya. Sehingga pada saat dia bergerak, orang lihat, oh, hati-hati. Ini orang belakangnya orang tua. Khadijah, Abu Thalib itu adalah orang yang terpandang dan sangat bijak dan betul-betul membela perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat apa yang terjadi. Pada saat Rasul membutuhkan dukungan sang paman, sang pejabat dengan segala regulasinya, dengan segala aturannya,
terus membutuhkan belayang kasih sayang dari seorang istri. Lalu kemudian Allah panggil dia matikan dia. Apa tidak terjadi hampa di hati Rasulullah SAW? Halo? Rasul kemudian diuji oleh Allah. Padahal Rasul kurang apa kepada Allah? Kurang zikir apa kepada Allah? Tapi dia tetap diuji. Dan saat itulah kemudian semakin menjadi intimidasi dari orang yang benci terhadap Rasulullah SAW karena kesirikannya. Apakah kemudian Allah lupa dengan dia? Tidak. Tapi kenapa dibiarkan dia dilempar batu? Kenapa dia dibiarkan untuk sakit? Kenapa enggak Allah lindungi saja? Bukankah Rasul itu Habibullah, kekasih Allah? Itu memberikan gambaran kepada kita. Itulah sunnatullah, bahwa persoalan-persoalan itu memang dikirim oleh Allah. Tujuannya adalah bagaimana kita membangun punya kejiwaan spiritual, ketergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istrinya dipanggil, pamannya dipanggil, kemudian ke Taif untuk minta pertolongan, dia malah dilempar batu. Lalu kemudian Rasulullah SAW pasrahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah puncak spiritual itu, ketauhidan itu. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Asyhadu an la ilaha, aku bersaksi tiada Tuhan yang ditempati minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Istri panggil oleh Allah. Orang-orang terdekat, orang-orang baik di sekitar kita, bisa saja semua pergi karena situasi dan kondisi mereka masing-masing. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang terjadi kondisi Rasul. Apakah Rasul menyerah? Ya Allah, aku ini udah sholat. Pernah nggak kita merasa bahwa kita sudah bagus ibadah? Magalo ni sa pejatan. Badai cini parelor tadi ko ngalataan. Magamu pitasi jadi mereka parelor waktu. Ada? Halo? Ya Allah, kenapa aku belum diwujudkan? Saya punya doa. Rasul sallallahu alaihi wasallam dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap hasbunallah la haula wala quwata. Ini pasrahan total dari seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kondisi galau, kondisi perjuangan yang begitu dahsyat, apa yang Allah berikan? Tadi pertama dia galau karena melihat situasi yang ada, mau membangun sebuah ide, membangun sebuah peradaban. Allah kasih Al-Quran dan itu mestinya menjadi pedoman kita sampai dengan saat ini. Sekarang Rasul dalam perjuangannya, dia terjadi kondisi hal-hal yang membuatnya, kalau kita mungkin lemah semangat, tapi Rasulullah SAW menyikapinya dengan penuh kepasrahan kepada Allah. Apa yang diberikan kepada dia? Inilah terjadinya Isra Mi'raj, diberikan perintah sholat. Isra itu pergerakan. Isra itu pergerakan dari Masjidil Haram ke Aqsa. Jadi kita harus bergerak, walaupun kondisi bagaimanapun tetap bergerak. Kalau mau Mi'raj, Mi'raj itu artinya naik. Jadi kalau ada pergerakan itu pasti ada banting lurus yang dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu Pak Jamal? Ya. Jadi Mi'raj itu artinya naik. Dari rumah dari halaman naik ke rumah itu artinya Mi'raj. Dari halaman rumah
masuk ke dalam rumah itu namanya mi'raj. Di rumah masuk kamar, naik di atas ranjang namanya mi'raj. Pak Kiai di atas ranjang naik lagi dikit, nah itu mi'raj juga berarti. Ya. Ya. Isra itu bergerak. Oke. Isra itu jadi yang tadi di metode tasbih bergerak. Kalau kau sungguh-sungguh bergerak pasti mi'raj. Allah naikkan. Lihatlah. Saya melihat cahaya-cahaya hari ini mulai dari kecamatan ini, dan saya pikir ini adalah pelantikan pertama dari Pak Camat. Mudah-mudahan ini awal sinyal bahwa insya Allah Al-Quran ini akan bersinar dan insya Allah akan memberikan pengaruh kepada umat-umat yang lain. Insya Allah. Nah, Isra Mi'raj ini Allah panggil Rasulullah. Kalau puasa itu cukup ayat yang diturunkan. Betul? Perintah puasa cukup ayat yang diturunkan. Kemudian perintah zakat cukup ayat yang diturunkan. Tapi Mi'raj, Nabi yang dipanggil untuk mengambil. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi pada saat goyah, pada saat seolah-olah tidak ada lagi yang lain, sesungguhnya isyaratnya kata Allah, Mi'raj, Isra dan Mi'raj, bergerak jangan pernah berhenti dan beribadah sholatlah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata itu yang akan menyelesaikan persoalan. Cuman yang sering terjadi apa? Begitu kita galau, yang menjadi dominan adalah nafsu, bukan kembali kepada Al-Quran, tidak melihat kepada perilaku-perilaku yang dilakukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jamaah sekalian dan seluruh aparat para asatidzah, barangkali ini saja yang saya sampaikan sebagai kesimpulan bahwa dalam kegalauan kembalilah ke Al-Quran, karena begitulah cara Allah mengembalikan kita untuk tertuju kepada jalan yang benar. Al-Quran. Sekali lagi, Al-Quran. Kemudian dalam pergerakan jangan pernah mengatakan bahwa kita ditinggalkan oleh Allah. Ya, sehebat apa sih kita dibanding dengan Rasul? Tapi Rasul begitu pedih dia punya perjuangan. Pada saat dia butuh sesuatu yang dekat kepada dia, Allah panggil semua. Meninggal istrinya, meninggal pamannya, dilempar oleh penduduk Taif pada saat dia minta tolong. Kemudian dia dikucilkan dari kaumnya. Alangkah menyedihkan. Padahal ini kekasih Allah. Lah kita ini bukan siapa-siapa. Jangan pernah katakan kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan gapai yang namanya sholat. Karena sholat itu adalah penyelamat. Awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali nanti dihisab yaumil qiyamah adalah sholat. Namun intinya sholat itu sendiri adalah menjadi penerang, pembuka jalan dari setiap persoalan yang sudah ada. Saya rasa ini saja yang saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan ada berkahnya. Dan kita baca Alkitab surat Al-Fatihah, kita kirimkan buat guru kita, terutama yang fotonya ada di atas, Al-Mukarram ya Haji Junaid Sulaiman, Al-Mukarram ya Haji Dr. Abdul Aziz Rahimah ya. Mudah-mudahan mereka di alam sana insya Allah senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum saya tinggalkan, saya sampaikan permohonan maaf dan terima kasih banyak, terutama ibunda saya yang terhormat
Ibu Haji Halimah yang sudah dengan setia mendampingi almarhum dan sampai hari ini meneruskan perjuangan beliau. Mudah-mudahan ibunda insya Allah senantiasa dipelihara oleh Allah. Begitupun dengan keluarga besar, tetap istiqomah dalam melanjutkan perjuangan ini, dan insya Allah saya yakinkan bahwa Allah pasti menolong. Pada saat ada keraguan, mata nasrullah, kapan datang pertolongan itu, maka dua hal tadi menjadi jawaban. Kita